Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan abah begitu juga hendaknya amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita tausiah menguraikan tentang surga dan neraka. Karena kita hidup ini yang kita nantikan adalah dua, kalau ada surga, neraka. Apabila masuk surga, alhamdulillah. Tapi setiap orang Islam pasti masuk surga. Tapi siksaan dulu, tergantung amal kita di dunia ini, tergantung amal kita di dunia banyak atau sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra mengajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempat dilihatkan tentang surga dan neraka dan penghuni-penghuninya, supaya Nabi kita itu dapat berhabar ke dunia ini kepada umatnya. Murid saya ada bertanya kepada saya, ya murid, wahai guru, adakah ciri-ciri orang masuk neraka dan ciri-ciri orang masuk surga? Nabi kita menjawab, na'am, artinya ada. Dan Nabi kita di surga itu ada pohon kayu raksasa namanya. Lalu akarnya itu menjulur ke dunia di surga itu. Jadi kalau orang berpijak di akar kayu surga tadi selama-lamanya, nanti pohon kayu itu akarnya akan menarik ke surga. Nah artinya di dunia ini gawian yang baik-baik. Dan di neraka itu ada juga pohon kayu dan akarnya itu menjulur ke dunia ini juga. Dan orang maksiat itu berpijak di akar tadi. Apabila tidak bertobat selama-lamanya, akar kayu itu nanti akan menarik ke neraka, lalu masuk neraka. Nah ini jawabnya. Nah para hadirin rahimakumullah. Nabi melihat surga, Nabi heran karena surga itu aneh dan nyata. Aku jadi Nabi tidak pernah mendengar di dunia seperti ini. Tidak pernah jadi Nabi ku dengar dengan telinga, tidak pernah kulihat dengan mata, tidak pernah kucium dengan hidung. Karena surga itu aneh dan nyata. Inilah yang bernama luar biasa. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, surga ini berapa macam? Atau Jibril, wahai Muhammad, surga itu ada satu, tingkatannya 8. Dan Nabi, bolehkah saya tahu nama surga dan penghuninya? Lalu Jibril menguraikan. Dan Jibril, wahai Muhammad, surga itu yang pertama adalah surga Darul Jalal. Penghuninya adalah para nabi dan rasul. Yang kedua, surga itu namanya Darussalam. Penghuninya orang yang merindukan salat. Yang ketiga, surga Ma'wa. Penghuninya orang yang berjihad. Yang keempat, surga Khuldi. Penghuninya orang mencegah nahi dan munkar. Yang kelima, surga Naim. Penghuninya adalah orang yang sabar. Yang keenam, surga Firdaus. Penghuninya adalah orang yang menunaikan haji dan mabrur. Dan mudah-mudahan semua haji-haji itu menjadi mabrur, amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, surga Adan. Penghuninya adalah orang berjihad. Yang kedelapan adalah surga Darul Jalal. Penghuninya adalah orang yang dapat berbakti kedua orang tua. Nah jadi kalau berbakti kedua orang tua itu, insya Allah akan masuk surga Darul Jalal. Ini masalah surga. Dan banyak lagi keindahan lain-lainnya. Tapi berwaktu kan terbatas, ini kita percepat menguraikan tentang neraka. Lalu Nabi dibawa ke neraka. Nabi melihat neraka langsung menangis. Neraka itu lihat Nabi berwarna, ada yang hitam, ada yang kuning, hijau, putih dan lain sebagainya. Ya Nabi, wahai Jibril, neraka itu ada berapa macam bahasa Banjar. Ujar Jibril, neraka itu Muhammad satu, tingkatannya adalah 7. Bolehkah ya Nabi saya tahu penghuninya dan nama-nama neraka supaya aku dapat berhabar ke dunia? Lalu Jibril dengan izin Allah SWT menguraikan tentang neraka dan penghuni-penghuninya. Jadi wahai Muhammad, surga itu, neraka itu adalah 7. Yang pertama neraka Hawiyah. Penghuninya adalah orang munafik. Yang ketiga neraka Jahim, penghuninya adalah orang musyrik. Yang keempat neraka Sakar, penghuninya adalah Sabiin. Yang keempat neraka Lajha, penghuninya adalah iblis.
Yang kelima, neraka hutamah, penghuninya adalah orang Yahudi. Yang keenam, neraka syair, penghuninya adalah orang Nasrani. Lalu Jibril berhenti hingga nomor 6. Nabi penasaran. Jibril, wahai ujar Nabi, wahai Jibril, mengapa engkau berhenti di situ? Uraikan neraka yang ketujuh, neraka apa dan siapa penghuninya? Lalu Jibril mau uraikan neraka yang ketujuh, berurai dengan air mata. Nabi ini merasa juga sedih. Jadi Nabi, wahai Muhammad, surga yang ketujuh ini adalah surga yang paling dingin. Itu pun di Jibril seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil sebesar-biji sesawi. Letakkan Allah taala di bukit atau di gunung terbikin daripada batu, niscaya batu itu hancur menjadi habu. Auzubillah min dzalik. Seandainya Muhammad Jibril bawa neraka jahanam itu diambil Allah taala sebesar biji sesawi. Letakkan Allah taala di dunia ini, niscaya manusia matian semuanya mancung dahsyatlah bau api neraka jahanam itu. Auzubillah min dzalik. Ini pun Muhammad Jibril yang neraka yang paling dingin. Dan Nabi wahai Jibril, siapakah penghuninya itu? Jibril menguraikan terderai dengan air mata. Jibril, wahai Muhammad, neraka yang terakhir ini neraka yang paling dingin. Ini penghuninya adalah umat engkau yang mati membawa dosa besar belum sempat bertobat. Auzubillahi min dzalik. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, inilah sebabnya, disitulah ambilannya Allahumma ajirni minan nar. Jadi masalah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar itu baik jangan dipermasalahkan. Nang dipermasalahkan nang kada membaca. Ada yang dipermasalahkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, itu jangan dipermasalahkan. Allahumma ajirna itu membawa kawan, Allahumma ajirna ya Allah lepaskan kami dari neraka. Allahumma ajirni ya Allah lepaskan aku dari neraka. Itu baik kedua-duanya. Yang tidak baik tidak baca. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi apabila ya Nabi umatku tuh memperbuat dosa, bersenang-senang sambil tertawa. Nanti di akhirat apabila tidak bertobat masuk neraka berteriak sambil menangis. Auzubillah. Dan sebaliknya Nabi, umatku bila memperbuat kebaikan penuh dengan kesedihan, penuh dalam kesengsaraan, penuh dicaci maki orang, tapi hidupnya jangan sebar. Nanti di akhirat masuk surga bergembira, tersenyum sambil tertawa, masuk surga sambil tertawa, dihibur oleh bidadari. Nah, inilah berdasarnya Allah Ta'ala tidak merubah nasib manusia, kata oleh dia sendiri yang berubahnya. Inna kalatul mi'ad, sesungguhnya kata Allah, aku tiada boleh janji. Nah, kiranya ini sajalah yang dapat diuraikan. Bermu waktu juga lah yang menentukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.